Walaupun Muhammad Mokaev meraih kemenangan mutlak atas Manel Kape pada UFC 304 bulan Juni kemarin, UFC tetap tidak memperpanjang kontrak Mokaev. Banyak drama yang terjadi yang menarik untuk dibahas sebelum pertarungan antara Mokaev dan Kape di UFC 304 kemarin. Walaupun Mokaev merupakan fighter yang memiliki rekor impresif dengan 7 kali kemenangan beruntun di UFC, dan memiliki rekor tak terkalahkan, rupanya UFC tetap tidak ingin melanjutkan hubungan kerja dengan fighter berusia 24 tahun ini. Apa alasannya? Dan kenapa bos UFC sampai berang dan menyebut kalau Mokaev lebih pantas bertarung di PFL, dan banyak matchmaker yang tidak suka dengan gayanya? Inilah alasan sebenarnya kenapa Muhammad Mokaev dilepas oleh UFC. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info terbaru dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Di bulan Maret 2024, Muhammad Mokaev dijadwalkan akan melakoni pertandingannya menghadapi fighter peringkat 7 UFC saat itu, Alex Perez di venue Apex Las Vegas. Beberapa hari sebelum pertarungan, terjadi insiden di mana Manel Kape melakukan penyerangan terhadap Mokaev saat berada di Performance Institute-nya milik UFC. Penyerangan itu membuat luka di kepala Mokaev. Untungnya luka itu tidak mengurangi performanya saat mengalahkan Alex Perez. Entah apa yang mendasari Manel Kape tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap Mokaev. Saat berita ini dikonfirmasi langsung ke Manel Kape, ia hanya mengatakan bahwa cerita itu hanya dikarang-karang oleh temannya Jin Silva, untuk menaikkan pamor pertandingannya menghadapi Mokaev. Keduanya tidak memiliki sejarah saling membenci satu sama lain. Terlebih di luar hubungan kompetisi olahraga, Manel Kape dan Muhammad Mokaev adalah sama-sama fighter muslim. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti awal kebencian keduanya, bisa jadi kemungkinan besar adalah persaingan mereka di divisi flyweight membuat kedua fighter ini saling tidak menyukai. Kemenangan Mokaev atas Alex Perez di bulan Maret itu, tidak serta-merta membawa posisinya menjadi penantang gelar juara pertama. UFC malah memilih Steve Erceg yang berada di peringkat 11 divisi flyweight, untuk menghadapi Alexander Pantoja pada UFC 301 di bulan Mei lalu. Padahal jika kita membandingkan resume Mokaev dan Erceg, tentu sangat kentara perbedaannya. Mokaev yang memiliki 6 kemenangan beruntun, harus ditelikung Erceg yang hanya memiliki 3 laga di UFC. Jika diselidiki lagi, alasan UFC memilih Erceg untuk bertarung di UFC 301 saat itu, karena Mokaev sendiri baru saja bertarung di bulan Maret. Jikapun dipaksakan, Mokaev juga tidak bisa berlatih selama bulan Ramadan. Dan fighter-fighter 10 besar di flyweight, rata-rata sudah bertarung dan sudah memiliki jadwal bertarung. UFC sendiri pun seolah tidak mempunyai niat untuk menjadikan seorang Mokaev menjadi juara di UFC. UFC memang sebuah promotor olahraga. Namun UFC sendiri lebih mengedepankan pasar ketimbang aspek-aspek olahraga itu sendiri. Dalam kasusnya Mokaev, UFC cenderung tidak memihak kepada fighter yang basis kekuatannya pada gulat atau grappling. Terlebih gulat yang cenderung tidak atraktif. Perlakuan yang tidak enak UFC pada fighter-fighter yang dominan di pertarungan bawah ini sering terjadi. Contohnya saja di divisi lightweight, ada Mateusz Gamrot yang karirnya stagnan. Lalu ada Aljamain Sterling yang merupakan mantan juara kelas bantam, yang tak pernah cukup dihargai sebagai seorang juara. Dan yang terakhir yang paling baru adalah Belal Muhammad. Setelah kemenangan Belal atas Leon Edwards bulan Juli kemarin, Dana sama sekali tidak terkesan dan tidak mengapresiasi sama sekali kerja keras seorang Belal Muhammad. Namun, jika fighter tersebut memiliki kemampuan gulat yang menghibur seperti Khamzat Chimaev atau Diego Lopez, maka perlakuan berbeda pun akan diberlakukan. Fighter-fighter yang menghibur seperti ini selalu diberikan kemudahan dalam mencari lawan, maupun dalam mendapat event pertandingan besar. Maka tidak heran jika Dana White sendiri mengakui, bahwa matchmakernya UFC seperti Hunter Campbell dan Sean Shelby, tidak menyukai gayanya. Dari Dana White juga kita mengetahui, bahwa fighter seolah disetir oleh UFC untuk tidak melakukan hal tertentu seperti terlalu sering membawa pertarungan ke bawah.
Ungkapan itu menunjukkan standar ganda di UFC, karena fighter seperti Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, bahkan seorang legenda seperti George St. Pierre pun sangat dominan di pertarungan bawah. Di samping itu pula, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar yang menyebabkan para matchmaker UFC seolah menyerah dengan sikap seorang Muhammad Mokaev. Mokaev pun membantah jika ia memiliki sikap yang tidak baik kepada para stafnya UFC. Selain itu, insiden antara Mokaev dan KP yang terjadi lagi beberapa hari jelang laga mereka, tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Padahal Mokaev tahu jika kontraknya akan habis setelah pertandingan itu. Insiden itu sendiri sangat memalukan. Mokaev berencana membalas dendam apa yang pernah dilakukan KP bulan Februari lalu. Mokaev pun berpura-pura melakukan foto bersama, dan keduanya pun saling merangkul. Namun sesaat setelah foto selesai, Mokaev langsung memukul KP dari belakang, membuat keributan terjadi antara Mokaev dan timnya serta KP dan timnya. Insiden ini sangat tidak mengenakan dan tentu UFC tidak akan senang mendengarnya. Laga antara Mokaev dan KP pun dilakukan dengan kawalan ketat tim security. Penonton mengharapkan akan terjadi perang yang sengit antara keduanya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mokaev dan Manel KP tidak memberikan banyak saat pagar oktagon dikunci. Keduanya seolah saling menunggu dan takut untuk melakukan pergerakan. Mokaev seolah menunggu KP untuk menyerang dan mencari cara untuk men takedown. Dan KP seolah takut untuk menyerang karena ancaman serangan takedown. Laga pun diperburuk dengan insiden penarikan celana yang dilakukan Mokaev, membuatnya diberikan teguran keras oleh wasit. Beruntung Mokaev tidak diberi pengurangan poin. Pertarungan keduanya pun berjalan membosankan, dan tidak sesuai ekspektasi penonton. Namun pertarungan yang membosankan seperti itu tidak sepenuhnya merupakan salah Mokaev. Manel KP pun patut dipertanyakan, mengapa ia bertarung sangat pasif dan terlihat selalu menunggu. Mokaev pun menang dengan kemenangan angka mutlak. Walaupun Mokaev sudah mengkoleksi 7 kemenangan beruntun di UFC, Dana White tidak tertarik sama sekali untuk memperpanjang kontraknya. Di interview pasca pertandingan, nampak bos Dana tidak dalam mood terbaiknya. Ia seakan tidak bisa menerima jika Belal Muhammad menjadi juara. Ia pun harus begadang hingga subuh, dan fighter pun meminta dirinya untuk menaikkan bonus pertandingan, membuat semuanya menjadi salah bagi Mokaev. Dana pun sedikit menyinggung soal promotor lain yaitu PFL. Namun hal ini dibantah oleh manajer Mokaev sendiri, Tim Simpson, jika dirinya tidak pernah membicarakan kontrak dengan PFL tanpa sepengetahuan UFC. Hal ini sangat masuk akal karena Tim Simpson sendiri adalah manajer ternama yang menaungi nama-nama seperti Israel Adesanya dan Leon Edwards. Sangat tidak mungkin jika manajer ternama seperti Tim Simpson menghancurkan reputasinya seperti itu. Dan lagi pula PFL sejauh ini tidak memiliki divisi flyweight. Perlakuan UFC terhadap Mokaev ini akan sangat berbeda jika yang bermasalah adalah nama seperti Conor McGregor. Tentu kita masih ingat dengan insiden penyerangan McGregor kepada rombongan bus yang ditumpangi Khabib Nurmagomedov. Conor saat itu pun ditangkap polisi dan dibebaskan setelah memberikan uang jaminan. Insiden seserius itu tidak membuat McGregor dicoret atau diputus kontraknya, malahan insiden penyerangan itu dijadikan promo pertarungan antara Khabib dan McGregor. Mokaev belumlah menjadi seorang bintang besar seperti Conor McGregor. Usianya yang masih muda memang sewajarnya punya ambisi yang sangat besar untuk selalu membuktikan diri. Namun sayangnya UFC tidak mau dan tidak bisa menangani anak muda yang bermasalah seperti Mokaev. Jika UFC bisa menghandle Conor McGregor ataupun Nate Diaz, tentu mereka pasti bisa menghandle Muhammad Mokaev. Tapi UFC tampak tak menginginkannya lagi. Jika kita lihat nama-nama di kelas flyweight sendiri, tidak ada nama-nama besar atau bintang yang dikenal di 15 besar. Bandingkan di kelas bantam yang memiliki Umar Nurmagomedov atau Sean O'Malley, atau kelas ringan yang memiliki Islam Makhachev, Charles Oliveira, maupun Conor McGregor. Sepertinya UFC sendiri tidak percaya diri dengan divisi ini. Dan jangan heran jika barter fighter seperti yang pernah terjadi terhadap mantan juara flyweight,
Demetrius Johnson, akan terulang lagi nanti. Standar ganda, tekanan untuk tampil menghibur, serta permasalahan yang dialami Mokaev di luar oktagon, merupakan faktor yang menyebabkan kontrak Mokaev tidak diperpanjang oleh UFC. Dengan umur yang masih 24 tahun, masa depan Mokaev di dunia MMA tentu masih panjang. Dengan bakat yang dimilikinya, dan tetap konsisten memperbaiki diri, di masa depan nanti, Muhammad Mokaev tentu akan menjadi salah satu fighter MMA terbaik di dunia. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik seputar jagat tarung MMA dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.